Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Serena Yohana dengan nomor induk mahasiswa 200055550. Saya dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi di sini tuh saya akan membahas satu materi mengenai dampak dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Namun sebelumnya saya tuh nggak sendirian teman-teman, jadi ada teman saya sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Halo, nama saya Vanessa Ariela. Saya dari Pendidikan Ekonomi 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2003801. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robianto Sofia dengan nomor induk mahasiswa 2005268 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Ya, jadi di sini tuh saya akan membahas mengenai revolusi industri 4.0. Jadi ini tuh adalah era di mana secara fundamental itu berpengaruh terhadap beberapa perubahan, kayak perubahan pola pikir, gaya hidup, sampai cara berinteraksi antar manusia. Nah, revolusi industri 4.0 ini tuh diperkenalkan pertama kalinya nih ya, diperkenalkan oleh para ahli dari Jerman di acara Hanover Trade Fair 2011. Jadi revolusi ini tuh dikabarkan mengganggu berbagai aktivitas di beberapa bidang. Jadi nggak cuma di ilmu pengetahuan sama teknologi aja, tapi tuh di bidang ekonomi, bidang politik, sampai ke aspek sosial dan budayanya masyarakat. Nah, teman-teman, revolusi industri 4.0 ini tuh memang memberikan satu kemudahan ya untuk kita. Jadi kita tuh lebih mudah untuk misalnya mencari sesuatu, mengetahui sesuatu seperti itu kan. Nah, tapi dibalik kemudahannya itu tuh ada dampak negatifnya yang dapat menggerus ketahanan nasional kita. Nah, contohnya itu kayak teknologi otomatisasi yang memang mempermudah dan mengefektifkan dan membuat efisien suatu pekerjaan. Tapi kan lewat itu tuh berarti terjadi pengurangan tenaga kerja yang membuat angka pengangguran semakin tinggi. Dan seperti kita ketahui kalau angka pengangguran di Indonesia tuh masih terbilang cukup tinggi dan termasuk dalam masalah ekonomi gitu. Selain itu juga meningkatnya angka kriminalitas. Contohnya tadi pengangguran tadi, misalkan dia tuh memiliki satu kewajiban yang harus dia bayar, tapi dia tuh tidak memiliki penghasilan, sehingga dia berpikir untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu penghasilan, bisa mencuri, mencopet dan sebagainya. Selain itu juga penyebaran berita hoax yang semakin meningkat karena mudahnya mengakses berita yang kita nggak tahu kebenarannya itu kayak gimana gitu. Dan yang terakhir tuh ada penggunaan media sosial atau handphone yang berlebihan sehingga membuat seseorang tuh menjadi individualitas seperti itu teman-teman. Dari contoh yang telah disebutkan sebelumnya, hal tersebut harus segera mendapat respon, baik itu respon dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Respon yang paling pertama dan utama yaitu penguatan akan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus dasar nasional. Tentunya kondisi pada masa sekarang sangat berbeda dengan situasi pada masa pasca kemerdekaan, karena pada zaman sekarang muncul banyaknya ancaman dan tantangan. Arus globalisasi 4.0 menerjang tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, penggunaan kembali Pancasila mengalami kendala. Adanya kendala yang dihadapi tidak lain adalah adanya jarak antara pemahaman dan juga fungsi Pancasila itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan hal yang abstrak. Jadi ketika mereka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya, mereka tidak mengetahui apa yang mendasari Pancasila itu sendiri, yakni nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalamnya. Solusi dari kendala tersebut ada dua, yaitu yang pertama menekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan hanya merupakan suatu hal yang asing untuk dipahami,
Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat dengan memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan dalam revolusi industri 4.0. Contohnya dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwa kita sebagai masyarakat dapat dengan bijak menggunakan perubahan yang ada dalam revolusi industri 4.0 untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, tentu akan mengoptimalkan dampak positif revolusi industri 4.0 dan akan mengurangi berbagai dampak negatifnya. Sekian video dari kami, semoga dapat menginspirasi. See you on the next video, bye-bye.